Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungkas Yonander Siamayu Tiasanti, peserta PPG Daljab 2 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada program studi pendidikan matematika, nomor UKG saya 2016 994 70809. Nomor induk mahasiswa PPG saya 2112 515 027. Nomor daftar ujian saya 2021 206648. Pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Kelas yang digunakan UKIN yaitu kelas 11 SMA Negeri 1 Sulang, kelas 11 MIPA 1 pada materi program linier 2 variabel semester 1. Berikut adalah kartu ujian pendaftaran UKIN saya. Video pembelajaran UKIN dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 secara daring. Berikut adalah video pembelajaran daring saya yang menggunakan 1. Classroom 2. Video pembelajaran YouTube 3. Google Form 4. Live worksheet. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bungas. Untuk KBM ini, ya, KBM yang ketiga, yaitu materinya tentang program linier, nilai optimum, maksimum, dan minimum. Untuk ketua kelas agar menyiapkan teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai KBM hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa kita? Kami SMA Negeri 1 Sulang. Kami bisa. Kami siap. Yes. Oke, terima kasih untuk ketua kelasnya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dari nilai optimum, maksimum, dan minimum. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 1 Sulang, kami siap, kami bisa. Yes. Oke, pada video pembelajaran yang ketiga masih sama materinya, yaitu tentang program linier. Untuk kompetensi dasar masih sama 3.2 dan 4.2. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Mampu menganalisa pengertian program linier. 2. Mampu merumuskan persoalan ke dalam model matematika. 3. Mampu memprediksi hasil dari grafik daerah penyelesaian. 4. Mampu memprediksi nilai optimum. 5. Dapat menunjukkan hasil penyelesaian. Untuk permasalahan yang ketiga ini yaitu nilai optimum, maksimum, dan minimum. Untuk langkahnya yaitu yang pertama masih berkelanjutan yang kemarin, yaitu model matematika. Yang kedua, daerah penyelesaian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum.
Di sini saya menggunakan metode uji titik. Ada permasalahan. Pak Ridwan membangun sebuah dealer motor yang menyediakan motor A dan motor B. Harga beli sebuah motor A 12 juta rupiah dan harga beli motor B 14 juta rupiah. Sedangkan modal yang dimiliki 336 juta rupiah. Keuntungan setiap motor A 2.400.000 rupiah dan keuntungan setiap motor B 2.600.000 rupiah. Dealer hanya dapat memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Berapa keuntungan maksimum yang didapat oleh Pak Ridwan? Kita bahas bersama-sama. Untuk permasalahan, untuk X di sini adalah motor A, sedangkan Y yaitu motor B. Kemudian kita buat tabel. Persediaannya adalah 25 kendaraan, sedangkan harganya modalnya 336. Tadi untuk harga di sini disederhanakan. Untuk keuntungan maksimumnya adalah 2,4 dan 2,6. Nah, keuntungan FXY-nya 2,4X ditambah 2,6Y. Model matematikanya didapat X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. 12X ditambah 14Y kurang dari sama dengan 336. Ya, tak lupa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk pertidaksamaan yang kedua ini, kita sederhanakan. 6X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 168. Untuk solusinya, menentukan daerah penyelesaian. Kita tarik garis. Kemudian ada garis Y, kemudian garis X. Kita cari dulu X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Kita misalkan, jika X sama dengan 0, Y-nya 25. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya 25. Diperoleh titik 0,25 dan 25,0. Yang kedua, 6X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 168. Dibuat tabel. Jika X sama dengan 0, Y-nya adalah 24. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya 28. Titiknya adalah 0,24 dan 28,0. Kemudian kita buat pada grafiknya. Ada titik 0, 10, 15, 0, 10, 15, dan 25. Titik yang pertama 0,25. Titik yang kedua 25,0. Kemudian kita tarik garis. Kemudian titik berikutnya 0,24, 28,0, kita tarik garis. Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan, ya, berarti daerahnya berada di bawah garis. Daerah penyelesaiannya adalah ini. Dari grafik ini, batas daerah penyelesaiannya yaitu didapat titik A, kemudian B, dan C. Kita cari titik-titiknya. Untuk koordinat B, kita cari. Dari dua pertidaksamaan tadi, kita eliminasikan. Ketemu untuk Y sama dengan 18. Setelah ketemu Y sama dengan 18, kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Di sini saya ambil persamaan yang pertama. Y-nya kita ganti 18, ketemu X-nya adalah 7. Maka diperoleh 7,18. Kemudian
Untuk titik pojoknya, titik A tadi adalah 0,24. Kita masukkan ke fungsi objektifnya atau f(x), y, ketemu 62,4. Kemudian perpotongan titik yang B 25,0. 2 dimasukkan ke f(x)-nya adalah 60. Terus yang ketiga ini adalah titik C 7,8. Kita masukkan menjadi 63,6. Maka diperoleh keuntungan dari Pak Ridwan itu adalah Rp63.600.000. Kemudian untuk diskusi di sini ada persoalan. Seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 petak. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per petak untuk memupuk jagung dan 60 kg per petak untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg. Jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta rupiah per petak dan lahan singkong adalah 6 juta rupiah per petak dalam setahun, berapa keuntungan maksimum petani? Oke, dari soal diskusi ini bisa kalian kerjakan. Nanti kita diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silahkan kalian presentasikan, di mana nanti saya membutuhkan 2 orang. Ya, 2 orang itu yang satu mempresentasikan langkah-langkahnya. Jadi urutannya dari model matematika, kemudian sampai dengan titik titik pojoknya, yang mencari optimumnya. Tapi untuk yang aplikasi daerah penyelesaian menggunakan aplikasi algebranya, itu 1 anak. Oke, silahkan kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan. Siapa yang presentasi? Saya. Yang penjelasan saya yang algebra AIS. Oke, silahkan Tria. Dari soal diskusi tersebut diketahui modal petani 50 petak tanah, pupuk dan modal pupuk jagung 30 kilo. Harga pupuk jagungnya 30 kilo per petak dan pupuk singkongnya 60 kilo per petak. Pupuk yang tersedia 2.400 kg. Keuntungan jagung 4 juta dan keuntungan singkong 6 juta. Ditanya, berapa keuntungan maksimum petani? Jawab, saya misalkan di sini jagung saya misalkan X dan singkong saya misalkan Y dan saya masukkan ke dalam tabel tersebut. Dari tabel berikut diperoleh model matematikanya 30X plus 60Y kurang dari sama dengan 2.400. Saya sederhanakan dengan membagi masing-masing 30 menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Dan X plus Y kurang dari sama dengan 50, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk model matematikanya yang keuntungan, diperoleh hasilnya Fx, Y sama dengan 4 juta X plus 6 juta Y. Saya sederhanakan menjadi 4X plus 6Y. Untuk membuat grafik, kita harus misalkan X dan Y-nya dengan misalkan 0. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 40 diperoleh dari 80 dibagi 2. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 80. Dari tabel tersebut, kita peroleh titik 0,40 dan 80,0. Untuk X plus Y kurang dari sama dengan 50, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 50. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 50. Diperoleh titik 0,50 dan 50,0. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dari permisalan tersebut diperoleh titik-titik dan dimasukkan ke dalam grafik berikut ini. Kita tarik garis 0,50
50 tarik garis dengan 50,0 dan 0,40 ditarik garis dengan 80,0. Dari grafik tersebut kita peroleh titik-titik pojoknya A dengan titik 0,40 dan B dan titik B dan titik C di titik 50,0. Untuk mencari koordinat B, kita eliminasi dari persamaan yang tadi. X plus 2Y sama dengan 80, X plus Y sama dengan 50, dieliminasi menjadi Y sama dengan 30. Selanjutnya kita substitusi, X plus Y sama dengan 50, dimasukkan Y-nya yang tadi dari hasil tadi, X plus 30 sama dengan 50, X sama dengan 50 dikurangi 30, X sama dengan 20, diperoleh titik X, Y sama dengan 20,30. Kemudian titik pojoknya. Kemudian kita cari titik-titik pojoknya dengan memasukkan ke dalam fungsi objektif 4X ditambah 6Y. Untuk titik A, untuk 0,40, kita masukkan ke dalam fungsi objektif menjadi 4 kali 0 ditambah 6 kali 40 sama dengan 0 ditambah 240 sama dengan 240. Untuk titik B, dari hasil yang tadi, 20 diperoleh titik 20,30, dimasukkan ke dalam fungsi objektif menjadi 4 kali 20. 4 kali 20 ditambah 6 kali 30 sama dengan 80 ditambah 180 sama dengan 260. Untuk yang titik C, 50,0 dimasukkan ke dalam fungsi objektif 4X tambah 6Y sama dengan 4 kali 50 ditambah 6 kali 0 sama dengan 200 ditambah 0 sama dengan 200. Dan untuk titik 0,0 sama dengan 0. Jadi keuntungan maksimum petani tersebut adalah diperoleh dari titik B tadi menjadi 260 juta rupiah. Terima kasih untuk kelompok 1, Fitria. Itu bagus sekali ya, sudah dilengkapi juga untuk titik pojoknya untuk 0,0-nya, nggih. Kemudian dari perwakilan kelompok 1 yang algebra, silakan. Saya, Bu. Oke, Ais. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya, Aina Izati, perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan aplikasi algebranya. Oke. Sudah terlihat, Bu Pungkas? Sampun. Baiklah, seperti yang telah dikatakan Tria sebelumnya dan sudah dijelaskan, model matematika dari persoalan tersebut ada X plus Y kurang dari sama dengan 50. Yang kedua ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini sudah saya tuliskan, nanti akan muncul warna-warna yang berbeda. Yang pertama yaitu persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 50. Nah, ini adalah grafik dari X ditambah Y kurang dari sama dengan 50 dengan titik 0,50 dan 50,0. Lalu, untuk persamaan yang kedua yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 0. Dengan titik 0,40 dan 80,0. Ini 0,40 yang berwarna orange dan 80,0 ini. Kemudian, lalu untuk persamaan ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0, warna hitam ini. Ya. Dan untuk persamaan yang terakhir yaitu Y lebih dari sama dengan 0, warna hijau. Jadi Y lebih dari sama dengan 0 untuk mengarah ke atas. Iya.
Jadi daerah penyelesaiannya yaitu yang ini. Ya, campuran dari 4 warna Ya, ya, warna biru, campuran dari hitam, oranye, hitam, sama hijau. Ya, bagus sekali presentasi algebranya serta deskripsinya. Oke, berikutnya ini saya tampilkan dulu soalnya, nggih. Pak Dahlan akan menambah dagangan helmnya dengan keterbatasan tempat helm jenis A dan jenis B tidak melebihi 50 helm. Harga pembelian helm jenis A 120.000 dan harga helm jenis B 90.000. Dari penjualan helm-helm tersebut diperoleh keuntungan Rp30.000 untuk setiap helm jenis A dan Rp25.000 untuk setiap helm jenis B. Jika modal pedagang tersebut, jika modal pedagang tersebut adalah Rp5.400.000, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, dari soal ini, kalian membaca tadi ada kata-kata tidak melebihi. Berarti itu tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Bagus sekali. Kurang dari sama dengan. Oke. Mungkin ada kelompok yang mau mempresentasikan hasil ini? Kelompok 3. Kelompok 2. Soalnya saya tutup ya. Ya, sebentar. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 3. 3 apa 2? 3, oke. 3 dulu, yang 2 kali. 3 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Dari soal, saya misalkan helm A itu X, helm B itu Y. Terus kita buat tabel. Oke. Untuk X dan Y itu batasnya 50. Harga dari soal kita dapat harga beli itu saya disederhanakan 10.000 menjadi 12 untuk X dan Y-nya 9. Batasnya tidak lebih dari 540. Untuk yang keuntungan saya sederhanakan dibagi 1.000 menjadi 30 dan 25. Yeah. Terus kita dapatkan model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 50, 12X plus 9Y kurang dari sama dengan 540. Itu saya sederhanakan lagi dibagi 3 menjadi 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 180. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini untuk keuntungan Fx, Y-nya 30X ditambah 25Y. Iya. Selanjutnya kita mencari titik. Untuk titik X plus Y kurang dari sama dengan 50. Ini saya buat tabel. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 50. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 50. Diperoleh titik 0,50 dan 50,0. Oke. Untuk 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 180, kita misalkan jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 60. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 45. Diperoleh titik 0,40 dan 45,0. Lanjut, ini adalah gambar grafiknya dari titik-titik yang sudah kita dapat tadi. Bisa dilihat. Lanjut, kita mencari koordinat B dengan cara mengeliminasi model matematika tadi. X plus Y. Ya, Bu. Maulina, untuk koordinat B yang mana? Koordinat B yang ini loh, Bu. Yang antara penggabungan yang merah dan biru ini. Oke, perpotongan garis biru dan merah. Ya. Terus sekali. Lanjut. Untuk koordinat B,
kita cari X dari X plus Y sama dengan 50 dan 4X plus 3Y sama dengan 180. Ini kita samakan dulu untuk mengeliminasi X. Yang X plus Y sama dengan 50 dikali 4. Dan untuk 4X plus 3Y sama dengan 180 kita kali 1. Dihasilkan 4X ditambah 4Y sama dengan 200. Dan 4X ditambah 3Y sama dengan 180. Y sama dengan 20. Kemudian kita substitusikan X ditambah Y sama dengan 50, jadi X ditambah 20 sama dengan 50 kurang sama dengan 50, X sama dengan 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Diperoleh titik 30,20. Berikutnya titik pojok. Kemudian untuk titik pojok dari fungsi objektif 30X ditambah 25Y untuk titik A 0,50, titik B 30,20, titik C 45,0. Diperoleh 30 kali 0 ditambah 25 kali 50 sama dengan 1250. Untuk titik B 30 dikali 30 ditambah 25 kali 20 hasilnya 1400. Untuk titik C 30 kali 45 ditambah 25 kali 0 sama dengan 1350. Jadi keuntungan maksimum untuk 0 titik 0,0 itu hasilnya 0. Jadi keuntungan maksimumnya 1.400.000 karena yang kan tadi saya sederhanakan dari 1.000 tadi lebih. Iya. Ya, sudah. Terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 3. Terima kasih. Untuk berikutnya kelompok 3 yang algebranya siapa? Darsono, Bu. Oh, Darsono. Sudah kelihatan, Bu. Sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan grafik daerah penyelesaian menggunakan aplikasi algebra. Pertama, kita masukkan pertidaksamaannya yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari 50. Oke. Untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 4X ditambah 3Y kurang dari 180. Oke. Setelah itu kita bisa mengganti warnanya dengan warna sesuai selera kalian. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita bisa mengganti warnanya lagi. Nah, untuk daerah penyelesaiannya yaitu ini, Bu. Oke, bagus sekali nih kelompok 3. Itu untuk daerah penyelesaiannya, saya Darsono. Jangan tutup dulu. Ya. Untuk daerah penyelesaiannya itu didapat dari pertidaksamaan 1 yaitu warna biru, kemudian pertidaksamaan 2 warna kuning, kemudian X lebih dari sama dengan 0 itu warna hijau, kemudian Y lebih dari sama dengan 0 itu adalah warna merah. Kemudian daerah penyelesaiannya sudah dikasih tanda DP, daerah penyelesaian. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Terima kasih Darsono. Terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih untuk anak-anakku dari KBM hari ini. Oke, sebentar, saya pengen on kamera semua, nggih. Fatima Azhara, Miftah, Ainur, silakan on kamera. Nggih, Fatima. Oke, terima kasih. Nggih, sudah. Oke, dari KBM hari ini, nggih. Dari KBM hari ini. Jadi dari soal yang pertama diskusi tadi dari kelompok 1 dan kelompok 4
Sudah bagus sekali mempresentasikan menggunakan algebranya, kemudian penghitungannya juga sudah bagus. Meskipun tadi kelompok 4 masih ada beledotan ngomong ya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke. Tapi intinya sudah paham ya. Terus kemudian dari soal yang kedua tadi juga saya share, kalian juga sudah paham sekali dari kelompok 3 dan 2 ya, sudah mempresentasikan. Dari kelompok 3 juga sudah bagus mempresentasikan dari deskripsi penjelasan mulai dari model matematika sampai penampilan algebranya. Bagus sekali. Kemudian yang kelompok terakhir tadi kelompok 2, mungkin jadi kelompok 2 juga agak berbeda juga di tampilan algebranya. Jadi dari masing-masing kelompok didapat hari ini itu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin saya yang bisa menilai ya, mulai dari penampilan, kemudian mempresentasikan algebranya, kemudian kosakata yang kalian gunakan. Untuk dari KBM yang kemarin itu KBM hari ini lebih lebih bagus untuk penampilannya. Ya. Untuk mempresentasikannya lebih bagus, lebih lebih lugas untuk penjelasannya juga. Saya yakin sudah paham semua, nggih? Untuk materi linear, nggih. Untuk program linear mungkin itu. Jadi kesimpulan hari ini yang saya dapat yaitu dari program linear yang pertama yaitu gabungan dari KBM yang pertama yaitu mencari apa? Model matematika. Model matematika. Kemudian yang kedua mencari Grafik dan daerah penyelesaian, ya, daerah penyelesaian di mana yang pertama itu saya menggunakan manual pakai pensil, penggaris, dan ditutup dari yang ketiga menggunakan algebra yaitu tentang nilai optimum, maksimum, dan minimum. Oke, terima kasih sekali untuk anak-anakku. Mungkin untuk KBM hari ini cukup, ya. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas untuk menyiapkan KBM, maksudnya menutup KBM dengan berdoa bersama. Silakan. Baiklah, terima kasih Ibu Pungkas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri KBM yang terakhir ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa kita? Kami SMA Negeri 1 Selatan. Kami siap. Kami bisa. Yes. Oke, terima kasih untuk KBM hari ini. Sebelum ditutup, nggih, jangan tak lupa kita masih masa pandemi, nggih. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, pakai masker, cuci tangan. Mungkin cukup itu, nggih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Pungkas. Sober